Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan telah membawa kita ada di bulan Mei, bulan yang baru, minggu yang baru. Kita minta pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya, berfirmanlah Tuhan, maka semuanya jadi. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan di bulan Mei, minggu pertama. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa menghibur, menguatkan kami, menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu, kuasa-Mu sungguh nyata. Penghiburan Roh Kudus senantiasa ada bersama kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu, firman Tuhan yang akan disampaikan sungguh-sungguh adalah jawaban, ada kekuatan maupun pimpinan arahan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Mei, minggu yang baru ini, kita yakin percaya dengan seri khotbah yang Tuhan telah taruhkan akan menjadi berkat buat setiap yang mendengarkannya. Saudara terkasih, kita sadari bahwa hidup ini adalah sebuah pesan dari Tuhan, yang dimana Tuhan mempunyai rencana dalam setiap kehidupan, maupun keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, maupun condongkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, semuanya adalah bagian dalam perjalanan hidup. Di dalam seri khotbah bulan Mei ini, yaitu seri khotbah jurnal, di mana kata jurnal ini sering dipakai secara umum, menggambarkan maupun menurut kamus besar bahasa Indonesia, ada beberapa arti dari jurnal. Jurnal ini nomor satu adalah catatan harian, kedua surat kabar harian, yang ketiga buku yang dipakai sebagai buku perantara antara buku harian dan buku besar, ya, jurnal maupun di kelas, ya, contohnya nomor 4, buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Ini jurnal keuangan di akuntansi, biasanya ada ya bookkeeping, ya, dia akan mencatat urutan waktu transaksi yang terjadi, in out, pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima adalah majalah yang khusus membuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Ini lebih ke akademik, yaitu jurnal olahraga, jurnal dari kampus, jurnal dari pengetahuan medis tertentu, dan sebagainya. Jadi dari beberapa uraian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, yang saya akan fokuskan untuk seri khotbah ini adalah catatan harian. Dalam catatan harian, dalam kehidupan kita secara umumnya, apa yang kita lakukan sepanjang hari, apa yang terjadi, maupun pemikiran kita, maupun perasaan kita, yang tertuang di dalam bentuk tulisan. Jadi ini adalah catatan harian yang mungkin secara sederhananya mereka sebut diari, tapi sesungguhnya kita di dalam perjalanan orang percaya, seorang iman, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, maupun dengan sesama kita, maupun dalam keberadaan kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya, karena dalam catatan harian ini bukan tentang diri kita akan menuliskan ataupun menuangkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan nyatakan, maupun siapa Tuhan dalam hidup kita. Ini sangatlah penting, karena ini adalah dasar dari perjalanan seorang percaya. Pada umumnya, jurnal harian yang tepat menganalisis, evaluasi, pengalaman yang dilalui, juga meningkatkan kesadaran diri, yaitu untuk mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Tentunya ada pengalaman baik, pengalaman buruk, ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat kecewa ataupun kesedihan, kegagalan, dan juga kemenangan dan keberhasilan, semua tertuang dalam catatan harian ini. Jadi kebiasaan sederhana ini yang dipakai oleh orang pada umumnya, ini sangat menolong seseorang itu untuk mengembangkan dirinya, kemampuan dirinya. Jadi ini hal sangat menolong bagi seseorang dalam pertumbuhan, maupun di bidang profesinya, maupun dalam keluarganya, maupun dalam pribadinya. Dan bagaimana dengan kita sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
kita sudah diselamatkan, telah ditebus oleh darah Yesus, cara pandang kita dalam catatan harian ini semuanya dari lensa yaitu Kristus, lensa dari Tuhan sendiri, dari ilahi. Kita sadari dengan suara penggalan yang pertama ini dengan judul self-reflection, yaitu refleksi diri. Ya, dalam catatan harian tersebut ada yang namanya self-reflection. Kita belajar berani untuk bercermin keberadaan kita yang sesungguhnya, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah kita lewati, yang tertuang, dan mungkin ada sebuah impian, sebuah angan-angan, sebuah kerinduan yang kita ingin tercapai di hari kemudian. Jadi ini self-reflection ini sangatlah penting bagi kita. Karena kita juga Tuhan ciptakan ada panca indera, apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita dengar dari sekeliling kita, maupun juga suara Tuhan. Kita melatih untuk kepekaan, mendengar apa tuntunan Tuhan, konfirmasi demi konfirmasi, apakah Tuhan kehendaki, apakah tidak, tuntunan jalan Tuhan, semuanya terkait dalam self-reflection ini. Dalam refleksi diri ini, yaitu bukan diri kita sebagai pusat, tapi Kristus adalah pusat. Ya, jadi Kristus menjadi pusat, lensa kita melihat segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dalam secara umumnya, refleksi diri itu menyisihkan waktu. Ya, merasakan, mengevaluasi emosi, perilaku, pemikiran, perspektif, motivasi, keinginan yang kita miliki. Ini dapat saudara ambil dari secara umum, pengetahuan umum, ya, self-refleksi. Tetapi kita dalam sebagai orang percaya, kita harus lihat dari sudut pandang Tuhan, yaitu lensanya Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Sungguhkah benar Dia adalah Tuhan dan Raja yang memerintah dalam hidup kita? Dia adalah satu-satunya, yaitu juru selamat kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sadar kita orang berdosa. Dia adalah Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, kuasanya, kasihnya. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Dia gembala yang baik, menuntun kita ke rumput hijau, ke area yang tenang. Siapa Tuhan kita? Dia adalah perisai kita, penolong kita pada kesesakan. Dan Dia adalah Allah yang setia, Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, senantiasa baik. Biarlah dalam self-refleksi ini kita mengarahkan pandangan kita, yaitu siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau tidak, kita berfokus pada diri kita, hanya diri kita lah menjadi Tuhan, dan itu sangat berbahaya dan tidak benar dan tidak berkenan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah hidup kita. Tanpa Kristus kita tidak ada apa-apanya. Dia pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Kita mendapat kehidupan, asupan semuanya, yaitu dari kebenaran firman. Dan apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan katakan, itulah menjadi dasar kekuatan kita. Bergerak, berjalan, berpikir, maupun mengucapkan sesuatu, biarlah semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa Tuhan dalam diri saudara? Siapa Tuhan dalam diri saya? Ini sangatlah penting. Dia adalah penolong yang sejati. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang maha tahu. Maka berdasarkan pengetahuan, pengalaman bersama Tuhan ini memberikan kita kekuatan yang baru untuk menghadapi kenyataan hidup yang seringkali impian kita dan kenyataan bisa saja tidak sinkron. Tapi kalau kita mengerti sudut lensa dari Tuhan, siapa Tuhan dalam hidup kita, maka self-refleksi kita sehat. Kalau ada jalan kita keliru pun, dari berdasarkan siapa Tuhan dalam hidup kita Roh Kudus menginsafkan, maka kita juga ada mengalami sebuah evaluasi diri, maupun juga pengontrolan diri dan pengoreksian diri. Karena hidup kita tidak terlepas juga dari mungkin kekeliruan dalam mengambil keputusan, ataupun kelemahan-kelemahan, ataupun keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita sadari kita manusia rohani yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, dikuduskannya oleh firman-Nya, maka hidup kita terus dibaharui. Semakin mengalami transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam self-refleksi ini kita harus menyadari apa kata Tuhan tentang diri saya.
aku dikasihi, aku diampuni, aku dipilihnya, aku diurapinya, aku adalah anak Tuhan, aku kepunyaannya, dan semua ini apa yang saudara ucapkan pada diri saudara, apa yang Tuhan katakan, itu yang benar. Karena seringkali manusia terkecoh dengan apa kata manusia terhadap dirinya, bukan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, sehingga membuat manusia menjadi galau, penuh emosi yang tidak sehat, sehingga terbawa dengan bawa perasaan, dengan perkataan-perkataan manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab. Namun apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, disitulah yang kita percaya dan kita hidupi, bahwa aku anak Tuhan, aku anak Bapa, aku mempunyai pengharapan di dalam Kristus, dan Dia Bapa yang senantiasa mengajar, menuntun, mengoreksi, dan membimbing hidup kita. Untuk itu saudara, siapa diri kita di dalam Tuhan, apa yang kata Tuhan katakan, I am who you say I am, ini sangatlah penting. Di firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca dari cerita, dari tulisan, surat-surat Rasul Paulus dan sebagainya, kitab Injil yang ada, kitab puisi, hikmat yang ada, semuanya adalah menggambarkan, membawa kita mengenal siapa Tuhan, siapa diri kita di dalam Tuhan, dan juga mengenal siapa orang-orang di sekeliling kita, di mana Tuhan sudah tempatkan kita di keluarga, tempat kita bekerja, tempat kita studi, tempat kita tinggal, bahkan di mana kita melayani, dari musim kehidupan kita, dari perjalanan kita, dari masa kecil, remaja, dewasa, dan sampai masa tua. Kita sadari hidup kita tidak terlepas dari rencana Tuhan. Kita tahu bahwa kita juga mempunyai pilihan-pilihan yang sehingga mengantar kita seperti yang ada ini. Ya, kita belajarlah untuk bijak, untuk mengevaluasi dan belajar untuk menanya Tuhan dan mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat melihat segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan firman, sehingga kita tidak mereka-reka, tetapi kita berdasarkan sebuah hal yang objektif, yaitu firman Tuhan, bukan subjektif berdasar perasaan yang berubah-ubah, bukan dari kata orang ataupun emosi kita, perasaan dan pikiran, tetapi sungguh-sungguh firman Tuhanlah menjadi cerminan. Karena self-refleksi ini, self-reflection ada cermin, dan standarnya adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Untuk itu saudara, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 sebagai ayat kuncinya dalam self-refleksi ini. Self-reflection. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap kejadian yang ada, baik apa yang terjadi di luar kontrol kita, ataupun keputusan yang kita ambil, harus kita cocokkan, cerminkan lewat firman Tuhan. Karena self-reflection yang benar adalah firman Tuhan. Menjadi landasan standar untuk kita mengambil sebuah pengoreksian ataupun keputusan atau langkah-langkah. Karena setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu God breathed, itu nafas yang Tuhan ilhamkan kepada penulis-penulis Alkitab yang kita saat ini baca. Kita sadari itu bukan manusia kekuatan yang menulisnya, tapi ilham dari Allah yang ditulis. Karena Alkitab itu sendiri ada penuh dengan kuasa, mukjizat, karena dari penulis yang berbeda pada eranya, tetapi menggambarkan hal yang sama, yaitu Kristus, Tuhan, Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal, dan semua pengajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah menjadi landasan kita. Bermanfaat mengajar kita dalam kita membesarkan anak, dalam berperilaku, dalam menghadapi segala situasi kondisi, mengajar kita mempunyai hati yang bijak, mengajar kita di dalam kebenaran, dan dikatakan menyatakan kesalahan. Karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ada kesalahan. Kesalahan dalam berkata-kata, kesalahan dalam berpikir, dalam berbuat, semuanya perlu pengoreksian, perlu standar firman Tuhan untuk menyatakannya. Sehingga kita alami sebuah perbaikan kelakuan. Karena firman Tuhan
yaitu untuk memperbaiki kelakuan, sikap kita terhadap orang lain, mereka-reka ataupun memfitnah atau berpikir yang negatif. Kita bertobat karena kita mau memikirkan apa yang Tuhan katakan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu yang kita pikirkan. Jadi dalam jurnal, di mana saya di khotbah jurnal ini, ada self-reflection ini, sangatlah penting menjadi dasar awal kita dalam menuangkan dalam bentuk jurnal. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang dididik Tuhan, maka dia melewati proses demi proses, pemurnian iman, pemurnian dalam kehidupan, motivasi maupun cara berpikir dan sebagainya. Ini semua didikan dalam kebenaran. Orang yang dididik dalam kebenaran karena dia adalah seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus, dia dengar-dengaran, perhatikan apa yang Tuhan ajarkan, maupun juga kehidupan kita rela diajarkan. Jadi inilah firman Tuhan yang menjadi landasan buat kita untuk self-reflection. Kita lihat dari keadaan manusia pada akhir zaman ini menjadi sebuah pantulan, sebuah cermin buat kita. Apakah kita ada contoh buruk yang harus kita tanggalkan, yang harus kita jauhi? Ada contoh baik yang harus kita tiru, yang harus kita belajar dengan kekuatan Roh Kudus melatih kita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat dari 2 Timotius pasal 3 sebagai perikop yang akan kita ambil dari self-reflection ini. Self-reflection berdasarkan 2 Timotius pasal 3. Saudara bisa ambil self-reflection berdasarkan dari kitab Kejadian, dari Keluaran dan sebagainya, maupun perikop Alkitab yang panjang ataupun pendek, maupun yang kita baca perumpamannya ada. Itu semua menjadi sebuah self-reflection buat diri kita. Seperti tadi saya sampaikan, dari awal self-reflectionnya, yaitu berdasar firman Tuhan, dan kita siapa Tuhan, siapa diri kita, dan siapa sesama kita. Kita akan lihat di 2 Timotius 3, sehingga kita dapat mempraktekkan firman Tuhan yang ada. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan selanjutnya kita lihat dari 2 ayat ini. Kita sadari kita ada di penghujung akhir zaman. Kita harus senantiasa berdoa berjaga-jaga, mempersiapkan diri sebagai mempelai yang bijak, dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga di dalam perjalanan kita semakin diubahkan. Dan ini menjadi cermin self-reflection buat kita, yaitu manusia pada sehari terakhir semakin sukar, sehingga manusia itu mencintai dirinya sendiri lebih dan lebih lagi. Terfokus pada self, diri sebagai Tuhan atas kehidupannya, dan itu tidak benar. Yang menjadi Tuhan dalam diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menebus hidup kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa kita, yang membebaskan kita. Manusia cenderung mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, karena yang menjadi drive-nya, motivasinya, uang yang mengatur kehidupannya. Tapi sesungguhnya itu tidak benar. Kita bukan hamba uang, kita adalah hamba kebenaran. Mempersembahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran dalam melakukan yang benar, melakukan firman Tuhan, mengucapkan yang benar, menyampaikan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Bukan hamba uang. Hamba uang semuanya berbau, yaitu materialis, berbau hal-hal lahiriah yang sementara ini. Dan contoh juga dari keadaan manusia pada akhir zaman, ini sebuah refleksi buat kita. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Ya, dari kita tahu sosial media yang bisa dipakai oleh manusia akhir zaman dan juga bisa dipakai oleh manusia rohani yang sudah dibaharui. Maka kita bisa menabur kebenaran, bisa
menginfluence dunia yang gelap ini dengan terang firman Tuhan. Atau sebaliknya, mereka yang seringkali menaburkan semua hal-hal yang merusak zaman ini, merusak anak-anak muda, merusak maupun kehidupan orang-orang yang mau mengikut jalan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh setiap hari berjalan bersama Tuhan, bisa terpleset berbanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apa yang mereka punya secara materi, rumah, mobil, semua hal-hal yang lahiriah, dan tidak mengejar hal-hal yang rohani ataupun kebenaran. Mereka membual, menyembuhkan diri, bahkan menjadi penfitnah. Ya, kita tahu hoax yang ada seringkali memutarbalikkan kebenaran yang ada, maupun situasi semakin keruh dengan viral ini, viral itu, semakin seru, tambah bumbu, tambah lagi yang nyatanya seperti ini, tapi sudah dimodifikasikan, sudah diplesetkan, sudah dimiringkan pesan-pesan yang ada, sehingga merusak semua keberadaan yang sesungguhnya yang benar. Kita sebagai orang rohani harus sungguh-sungguh mengecek kebenaran supaya kita tidak terlibat di dalam membawa berita-berita hoax, forward messages yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan sesungguhnya itu merusak situasi kondisi yang semakin memburuk. Mereka menjadi penfitnah, berontak terhadap orang tua, merasa orang tua mungkin sudah ketinggalan zaman, sehingga mereka merasa yang muda, yang berkuasa. Sesungguhnya tidak. Kebenaran itulah menjadi dasar. Apakah dia orang tua, apakah dia anak-anak, apakah dia pria, apakah dia wanita, semuanya ada di dalam kebenaran, menjadi cermin, pegangan, pelita bagi kaki kita dan jalan dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu terkecoh dengan humanism yang ada, terkecoh dengan self-image yang senantiasa memproklamirkan tentang kedagingan, hawa nafsu, keinginan daging. Bukan itu. Ya, dan juga keadaan akhir zaman, tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, hal-hal yang membawa kerohanian dan sebagainya. Ya, hati penuh dengan tuntutan-tuntutan apa yang orang lain harus lakukan terhadap dia, tapi sesungguhnya dia tidak melihat dirinya, apakah dirinya sudah melakukan yang benar. Seringkali orang menuntut orang lain melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan. Untuk itu kita harus belajar untuk mawas diri. Ya, kita tidak bisa mawas diri orang lain, tapi kita bisa mawas diri kita sendiri. Ya, dengan apa yang sudah Tuhan taruhkan, yaitu firman Tuhan, nasihat orang bijak, orang hamba-hamba Tuhan, orang benar, maupun juga semua kejadian yang ada, itu ada sebuah cerminan, sebuah gambaran buat kita untuk meresponi dengan baik dan benar sesuai firman. Segala hal ada yang kalau memang itu kesalahan kita sehingga sehingga kita mendapat konsekuensi yang harus kita bayar, kita harus belajar untuk bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Namun kalau sesuatu yang terjadi bukan karena konsekuensi dosa atau konsekuensi diri kita, kita harus belajar untuk meresponi dengan benar, dengan mata, dengan lensa ya dari Tuhan, untuk melihat segala sesuatu yang ada, yang terjadi, sehingga kita memuliakan Tuhan, kita menjadi berkat, kita sebagai saksi, sebagai garam, sebagai terang di tengah proses dunia yang gelap maupun badai yang datang. Tetap iman kita pertahankan, tetap pengharapan kita teguh dalam Kristus seperti saw yang kuat, tetap kita mempunyai sebuah confidence bahwa Tuhan menyertai, Tuhan turut bekerja, asalkan bukan karena dosa. Karena dosa harus kita akui, harus kita bertobat. Tapi kalau bukan karena dosa, apa yang terjadi ini, kita harus belajar meresponi dengan benar sesuai firman Tuhan, menghadapi misteri kehidupan yang ada. Ayat 3, mereka tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dari satu kata, satu frasa-frasa yang ada, tidak mengasihi, karena sudah krisis kasih. Kasih sudah menjadi dingin, semuanya ada maunya, sehingga melakukan sesuatu, dan itu tidak sesuai firman. Sesungguhnya Tuhan mau kita
dengan kasih dari agape, kasih dari Allah, kita mengasihi sama kita, kasih yang Tuhan taruhkan kepada keluarga kita, kasih filial, kasih yang ada storge, semuanya itu adalah bagian dari kasih Allah, kasih yang sempurna, yaitu agape. Di dalam hidup kita bersama dengan keluarga kita maupun dengan orang di sekitar kita, tidak mau berdamai, ya garang, suka menjelekkan orang, dan semua ini adalah luapan kemarahan, emosi yang tidak terobati. Ya, seseorang yang tidak ada anger management, tidak pulih, maka kehidupannya penuh dengan rasa dendam, rasa kebencian, rasa kepahitan, kekecewaan, sehingga kehidupannya itu tidak dia nikmati. Dia bisa saja mempunyai talenta, punya keuangan, punya kesempatan, punya banyak hal yang bisa dia lakukan untuk memuliakan Tuhan, bisa dia menjadi berkat dan menikmatinya, tetapi dia tidak bisa karena tidak melakukan firman Tuhan, menjelekkan orang, tidak mengangkat diri, asal bicara, asal bunyi, ya dalam perkataan, tidak disaring, ya garang, tidak suka yang baik, dia empat dikatakan suka mengkhianat. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita dalam perceraian yang semakin meningkat maupun perselingkuhan yang ada, semua itu adalah menggambarkan ketidaksetiaan manusia satu dengan yang lain. Komitmen dalam pernikahan tidak dijaga, tidak disungguh-sungguh dihidupi, tetapi dengan mudah menceraikan satu dengan yang lain dan dengan segala alasan yang ada, dan tidak berpikir panjang. Ya, keadaan yang ada ini sebuah cerminan apakah kita seperti itu. Kalau memang seperti itu, kita harus bertobat. Sehingga self-refleksi ini di dalam jurnal yang kita tuangkan, yang kita catat, kita sadari bahwa kita harus mempunyai pikiran perspektif Kristus, yaitu di firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ya, alasannya aliasnya sok tahu. Dan kita sadari kita tidak tahu banyak hal, banyak yang kita tidak tahu. Tapi Roh Tuhan menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, jadi ini hal yang diumbarkan, yaitu keegoisan, kedagingan, maupun juga hal hari-hari ini begitu semarak dengan hal-hal yang berbau pornografi ataupun hal-hal yang berbau kedagingan. Itu sangat merusak dalam pernikahan, merusak dalam kehidupan seseorang, dan kita sadari itu, bahwa itu sebuah refleksi buat kita untuk hidup ke dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat sekeliling kita, tapi itu mata Tuhan ada di segala tempat melihat keberadaan kita. Dan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, jadi ada orang yang secara agamawi tetap ke gereja, tetap melayani, tetap melakukan hal-hal yang dikatakan rohani, tapi sesungguhnya dia memungkiri hakikatnya di dalam hidup, memungkiri kekuatan dari ibadah yang sejati. Karena apa yang dia ucapkan tidak dia lakukan, apa yang dia pikirkan tidak sama dengan apa yang ada yang dia percayai. Ya, jadi seringkali bentrokan ataupun tidak sinkron sehingga menjadi dua muka. Ya, maupun di gereja mungkin bertingkah laku seperti ini, di luar gereja dengan keemosian, keegoisannya dia tidak mempraktekkan firman, tetapi yaitu melampiaskan keinginannya, kemarahannya, ketidakpuasannya atas apa yang ada. Itu jauhilah seperti itu. Kita mau menjadi, kita jauhi dari kemunafikan, kita mau hidup sungguh-sungguh, ya apa yang ada yang orang lain lihat itu sesungguhnya diri kita. Karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah garam dan terang, sehingga kita dimanapun berada, kita adalah saksi yang hidup, surat yang terbuka. Itu biarlah self-refleksi ini memberikan gambaran buat kita bagaimana kita menyikapi maupun pengoreksian dari Tuhan ataupun nasihat bijak dari hamba Tuhan maupun orang teman-teman kita yang hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Biarlah kita mau
sungguh-sungguh memperhatikannya. Kita lompat di ayat yang ke-10 ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, setiap orang percaya harus mengalami namanya ujian. Jadi dalam jurnal kita, jurnal catatan harian ini ada self refleksi. Ini sangat penting untuk melihat kondisi iman kita. Apakah iman kita bertumbuh? Apakah iman kita tetap kerdil? Apakah iman kita hanya bergantung dengan perasaan pikiran yang sehingga membuat kita kecewa? Kita yakin dengan keyakinan sendiri, bukan berdasarkan firman, bukan berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga kita mengharapkan manusia menolong kita, mengharapkan seseorang yang dulu kita pernah tolong untuk menolong kita, sehingga kita iman kita rapuh sekali, kosong. Tapi sesungguhnya Tuhan mau iman kita berdasarkan apa yang Tuhan firmankan maupun tuntunannya oleh rohnya, sehingga kebenaran itu adalah rema buat kita, yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi anak Tuhan yang ikut-ikutan maupun tren yang ada, tapi kita benar-benar dipimpin roh, hidup dalam roh, dan izinkan Roh Kudus yang berkarya. Kita lihat dari Rasul Paulus menasihati Timotius, yaitu muridnya, untuk memberikan arahan kepada dia, dan ini menjadi sebuah refleksi buat diri kita juga. Ya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ya, ajaran Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saya Timotius sebagai muridnya, sebagai yang dimentor, dia memperhatikan bagaimana hidup Rasul Paulus yang mementor dia. Ya, pendiriannya, imannya, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Sebagai hamba Tuhan, kita juga menjadi panutan bagi banyak orang yang harus kita perhatikan bagaimana kita hidup. Bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang anak Tuhan, selalu menjadi panutan. Apakah hidup kita, ajaran kita, cara hidup, pendirian kita menjadi panutan buat orang-orang sekeliling kita. Dan ini sangat penting supaya jangan sampai Injil maupun kebenaran firman Tuhan dihujat oleh orang karena hidup kita tidak melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kita selaras dengan firman, sehingga orang lain yang melihat, mereka bisa meniru hal yang baik, hal yang benar, yaitu sesuai firman. Rasul Paulus menyampaikan pada Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Boleh saja penderitaan yang datang, himpitan yang datang, tapi Tuhan adalah kelepasan bagi kita. Dia pelepas kita. Jadi di tengah-tengah himpitan, jepitan, tekanan hidup, jangan kita menjadi kendor, malah semakin kita teguhkan hati untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Penuh kasih, penuh kuasa. Dia sanggup. Yesus dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Yang berkarya, bekerja dalam hidup kita. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jadi aniaya bisa saja dalam verbal maupun dalam perbuatan. Tapi lebih dari itu kita sadari, ketika orang kita mau melakukan firman Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kedagingan kita, emosi kita, kemauan kita, kehendak kita harus ditundukkan, harus benar-submit, harus benar-benar sungguh-sungguh ditekuk, sungguh-sungguh benar-benar serahkan sepenuhnya. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga dalam mengambil keputusan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, itu menjadi di bumi seperti di surga. Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu yang menjadi kerinduan kita semua sebagai orang percaya, yang dimana Yesus ajarkan doa Bapa kami. Di ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, orang jahat, penipu, tidak mau bertobat, semakin jahat, semakin merusak. Ya, tapi kalau kita mau hidup benar, semakin dikuduskan, semakin dibenarkan dari hari demi hari sampai kedatangan Tuhan.
Ayat 14, tetapi hendaklah engkau, yaitu kita semua, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan suara penggalan ini sudah mengikut Tuhan dari sejak muda, sejak kecil, bahkan sudah berpuluh-puluhan tahun. Ya, seberapapun kita sadari, ketika kita hati ini lembut untuk terima firman, maka kehidupan kita juga akan mengalami, yaitu kemenangan alami, pemulihan alami, sukacita damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ya, namun sebaliknya, kalau kita keraskan hati, kita menyimpan dendam, tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau melakukan firman Tuhan, maka yang kita alami bukan di bumi seperti surga, tetapi yaitu neraka, neraka ya yang ada. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita mengalami yaitu kerajaannya, yaitu kehendaknya di bumi seperti di surga. Apa yang sudah diajarkan baik melalui orang tua rohani kita maupun juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita sebagai gembala, guru maupun pengajar dalam kehidupan kita, kita belajar menghargai sehingga ajaran yang ada yaitu sesuai firman Tuhan, kita sendiri bertumbuh. Karena kita juga membaca firman Tuhan, kita izinkan Roh Kudus mengoreksi diri kita sehingga pengajaran yang saat ini begitu banyak ada di YouTube, begitu banyak variasi yang ada. Tidak semua pengajaran yang ada sesuai firman Tuhan. Untuk itu mari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita sendiri pribadi harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan ditempatkan di gereja lokal yang dapat pembimbingan rohani secara intensif ataupun secara langsung, sehingga kita dapat asupan rohani yang sehat, ya, makanan rohani yang sehat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Saudara, kita lihat di ayat 15 sebagai penutup, 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Bagi yang dari kecil sudah terima Yesus, berbahagialah, karena saudara diluputkan dari semua malapetaka, hal-hal yang tidak perlu saudara lewati. Karena saudara hidup dalam kebenaran, saudara sudah terima kebenaran, terima keselamatan. Dengan hikmat dari Tuhan, saudara hidup bijak, saudara diluputkan dari hal-hal yang unnecessary. Bagi yang sudah terima Tuhan di umur yang sudah lanjut atau senja atau apa, kita tidak perlu kecil hati. Ya, saya terima Tuhan di masa muda, ya, umur 19 tahun. Dengan sekian lama yang sudah saya ikut Tuhan sampai saat ini, saya bersyukur tuntunan Tuhan itulah. Ya, sekalipun ada yang sudah yang terima Tuhan di umur 30, umur 40, umur 50 dan sebagainya, tidak ada nama kata terlambat. Selama hati kita rela mau dibentuk, mau diajar firman, maka kita menjadi murid Kristus yang setia, yang rajin, dan kita menjadi berkat melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Bapa, yang tugas yang sudah Tuhan percayakan. Lewat jurnal ini, self-refleksi yang ada, sehingga kita semakin dewasa rohani, semakin kita lapar haus akan Tuhan. Kita lihat di ayat 16-17, segala tulisan yang dihadiratkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga kehidupan kita tercatat, sudah meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan buat keluarga kita, buat orang lain, melihat cara kita menyikapi kejadian yang ada, menghidupi iman kita dengan benar. Maka waktu-waktu selama di muka bumi ini tidak ada yang namanya sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan itu muliakan Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk kemuliaan namanya. Sekian firman Tuhan di Suara Pembalan di minggu yang pertama ini, self-reflection, yaitu refleksi diri, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan di seri khotbah jurnal ini. Biarlah umat Tuhan semakin dikiring, diarahkan untuk sungguh-sungguh mempunyai self-reflection berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong, sehingga kalau ada jalan-jalan yang keliru pun kami siap rela untuk dikoreksi, dituntun, hidup dalam kebenaran.
Terima kasih Bapa, selalu ada Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menegur, menasihati, dan senantiasa ada Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, untuk memberikan kami arahan, tuntunan yang benar. Biarlah kami juga bertumbuh iman kami di dalam Kristus Yesus. Hamba mendoakan umat yang kondisi yang lemah iman, Tuhan bangkitkan imannya di dalam nama Yesus. Tolong mereka yang kurang percaya, sehingga mereka percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, menyediakan setiap keperluan umat-Mu Bapa. Engkau senantiasa penolong yang terbukti dalam setiap kesesakan yang ada. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintahan kami, maupun transisi dan pemerintahan yang baru. Kami percaya Engkau berdaulat, Engkau yang berkuasa atas negara kami. Pakai kami anak-anak Tuhan untuk ucapan berkat buat Indonesia, buat ucapan berkat buat pemerintahan kami yang ada maupun juga yang transisi dengan pemerintahan yang baru. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan bersatu, yaitu memandang pada kebesaran Kristus adalah kepala atas tubuh Kristus. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan juga mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.